Malam itu, setelah Arka kembali ke galerinya dan rumah mulai senyap, Rania duduk sendiri di ruang makan yang sudah dirapikan. Di hadapannya ponsel baru itu masih tergeletak di atas meja, belum dibuka dari kotaknya. Ia menyentuh permukaannya dengan jari gemetar, bukan karena ragu akan fungsinya, tapi karena rasa hangat dan bersalah yang belum sepenuhnya bisa ia terima. Jadilah wanita yang sukses dan bahagia. Ucapan Arka kembali terngiang dalam benaknya. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti pelindung, seperti atap yang menaunginya saat semua orang lain mengusir dan menuduh. Rania memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa terus menerima tanpa memberi. Aku harus melakukan sesuatu untuknya, sesuatu yang berarti. Ia berdiri menuju kamar. Di dalam, ia mengeluarkan buku sketsanya yang lama. Halaman-halamannya sudah lusuh, tapi masih menyimpan jejak-jejak masa lalunya. Gambar anak-anak, mimpi-mimpi, dan potongan rasa yang dulu ia tinggalkan. Rania mulai menggoreskan pensil di atas kertas baru. Tangannya masih kaku, belum seluas dulu, tapi ia terus melanjutkan. Malam itu ia tidak menggambar untuk pekerjaan, tidak untuk proyek atau pameran. Ia menggambar untuk satu orang, Arka. Rania tak tidur malam itu. Cahaya lampu meja di kamarnya menyala hangat, membingkai siluet dirinya yang membungkuk di atas buku sketsa. Ia mulai menggambar dengan hati-hati. Setiap garis mewakili hal yang ia rasakan selama tinggal di rumah Arka. Keheningan, kehangatan tersembunyi, kekuatan yang disembunyikan di balik sikap tenang. Ia memilih motif-motif batik klasik dari Yogyakarta sebagai dasar. Namun kali ini, ia memodifikasi garis dan lengkungannya agar lebih ramping. Bersudut tegas namun tetap mengalir. Seperti Arka yang selalu terlihat teguh tapi penuh perasaan. Warna-warna yang ia pilih tidak mencolok. Biru kelam, abu tua, dan sedikit aksen emas yang diselipkan sebagai simbol cahaya kecil di tengah ketegaran. Baginya itu adalah Arka. Pria yang hidup dalam bayangan luka tapi tak pernah benar-benar padam. Pagi harinya, ketika matahari baru menyusup dari sela jendela, Rania menggulung hasil desainnya. Ia menyimpan dengan rapi dalam tabung karton dan membawanya ke galeri tempat Arka biasa bekerja. Arka sedang duduk di meja. Matanya fokus pada deretan warna kain dan sketsa yang berserakan. Ia mendongak saat mendengar langkah kaki Rania. "Ada apa?" tanyanya pelan. Rania tampak gugup, tapi ia tetap maju dan menyodorkan tabung karton itu. "Ini desain batik aku buat semalam untuk koleksi Nafas Nusantara kita. Tapi lebih dari itu, ini tentang dirimu, Kak." Arka menatapnya lalu perlahan membuka gulungan kertas itu. Seketika ruang itu hening. Tatapan matanya tak berkedip menelusuri detail desain yang dibuat Rania. Ini bukan hanya sketsa. Ini adalah pemahaman yang mendalam tentang dirinya, tentang luka yang ia sembunyikan, dan tentang cahaya kecil yang pelan-pelan mulai tumbuh sejak kehadiran Rania. Setelah beberapa detik yang panjang, Arka bersuara pelan nyaris seperti bisikan. "Rania, ini luar biasa." Rania menunduk, pipinya memerah. "Aku cuma ingin bilang terima kasih, dan aku ingin ikut berjalan bersamamu. Tidak hanya dalam proyek ini, tapi juga dalam proses menemukan diriku sendiri." Pagi itu langit cerah, awan tipis menggantung lembut seperti lukisan air. Rania berdiri di depan gerbang besar sekolah boarding school bertaraf internasional, menggenggam tangan Reza dengan erat. Reza mengenakan seragam barunya, kemeja putih dengan logo sekolah di dada, celana abu-abu gelap, dan topi kecil khas pesantren.
Wajahnya tampak gugup, namun matanya bersinar. Ada semangat baru di sana. Reza, Rania berjongkok agar sejajar dengan adiknya. Mulai hari ini kamu tinggal di sini ya. Sekolah, ibadah, tidur, semua di asrama. Tapi kakak janji, setiap ada waktu kakak akan datang. Reza mengangguk. Aku tahu kak, kakak juga sibuk. Aku suka sekolah ini. Dan aku akan rajin, biar nanti kakak bangga. Rania tersenyum. Air matanya mengambang. Ia membetulkan kerah baju Reza dan mengecup kening adiknya. Kakak selalu bangga. Dari kejauhan, Arka mengawasi dengan tenang. Ia memang sengaja ikut, tapi membiarkan mereka punya momen perpisahan yang utuh. Reza baru saja masuk ke dalam bangunan utama bersama guru pendamping, meninggalkan Rania di halaman depan sekolah. Udara sejuk terasa nyaman. Pohon tram besi tua di tepi halaman bergoyang lembut oleh angin. Hari ini aku resmi sendirian lagi, gumamnya. Arka yang berdiri tak jauh darinya ikut melangkah mendekat. Kau tidak sendiri, Rania. Rania menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada kalimat yang keluar, tapi cukup satu anggukan dari Arka untuk memberi kekuatan baru. Mereka berjalan berdampingan menuju parkiran mobil. Namun langkah Rania terhenti begitu melihat sosok pria gagah mengenakan setelan semi formal. Berjalan berdampingan dengan kepala yayasan. Arga. Jantung Rania seakan berhenti berdetak sedetik. Meski pria itu tampak sibuk berbicara soal program pembangunan asrama baru. Tatapannya yang tajam, walau hanya sekilas menyapu sekeliling, cukup untuk membuat Rania menunduk cepat dan sedikit mundur, bersembunyi di balik bahu Arka. Rania, tanya Arka, heran melihatnya berubah gugup. Kenapa? Rania menggeleng pelan. Enggak apa-apa, cuma tiba-tiba pusing. Padahal hatinya tidak tenang. Ia mengenali Arga, tentu saja. Pria yang pernah memakai jasanya sekaligus jadi penolongnya. Menyelamatkannya dari neraka dunia malam itu. Tapi justru karena itu, ia merasa tidak siap. Ada semacam keterikatan tak kasat mata yang membuatnya malu. Malu pada masa lalu yang masih menempel seperti noda yang belum kering. Di sisi lain, Arga yang sedang berbicara dengan pihak yayasan sempat melirik ke arah Arga dan Rania. Alisnya terangkat sedikit. Ia mengenali adiknya, tentu saja. Tapi perempuan di samping Arka. Tatapannya tak lepas dari dua sosok yang berdiri di bawah pohon trembesi. Arka dan seorang perempuan berhijab dengan pakaian sederhana tapi rapi. Ia memperhatikan perempuan itu cukup lama, mencoba menata ulang ingatannya. Sorot mata itu. Arga terdiam, tatapannya tak lepas dari perempuan berhijab yang berdiri di samping Arka. Meski wajahnya tertutup masker dan bagian besar ekspresinya tersembunyi, matanya itu yang membuat dada Arga terasa aneh. Sorot mata itu seperti pernah ia lihat sebelumnya. Mata yang menyimpan trauma mendalam. Mata yang seolah membawa beban dunia, namun tetap berusaha tegak berdiri. Sketsa itu. Sketsa yang digambar Arka diam-diam. Perempuan berjilbab dengan mata penuh luka dan ketabahan. Arga tiba-tiba teringat pada coretan itu. Dan sekarang melihat langsung sosok yang berdiri tak jauh dari sang adik. Semuanya terasa terlalu serupa untuk sekedar kebetulan. Namun Arga tak bergerak. Ia hanya menghela napas panjang dan membiarkan pikirannya tenang. Mungkin hanya mirip. Mungkin ini hanya perasaanku. Kepala yayasan yang berdiri di sampingnya tampaknya menyadari arah pandangan Arga. Ia segera memberi keterangan dengan suara tenang. Perempuan itu datang bersama Tuan Arka. Katanya dia mengantar adik dari rekan bisnisnya untuk sekolah di sini. Arga mengangguk perlahan. Tolong pastikan anak itu mendapat perhatian baik. Jangan abaikan satu hal pun. Tentu Tuan Arga, sudah kami catat sebagai murid rekomendasi khusus. Arga kembali menatap ke arah Arka dan perempuan itu sejenak.
Sang adik tampak berbicara pelan sambil menggenggam map pendaftaran. Perempuan itu masih menunduk, matanya sesekali melirik sekeliling, lalu kembali menatap ujung sepatunya. Tanpa berkata lebih, Arga melangkah pergi. Ia membuka pintu mobilnya sendiri, masuk lalu memejamkan mata sejenak sebelum memberi instruksi sopir untuk kembali ke kantor. Tapi dalam hati, sesuatu terasa tidak selesai. Dan entah kenapa, Arga merasa sketsa itu dan mata itu akhirnya menemukan titik temu. Rania. Dan sorot mata itu masih menghantuinya hingga mobilnya menghilang dari tikungan. Proses produksi koleksi Nafas Nusantara siang itu, Galeri Arka berubah menjadi lebih hidup dari biasanya. Kain-kain batik yang dikirim langsung dari Yogyakarta digantung dengan rapi di sisi ruangan. Meja panjang penuh sketsa, benang katalog warna dan pola. Arka membagi tugas, ia akan memoles ulang garis besar koleksi dan menyusun urutan tampil. Sementara Rania dipercaya menangani motif dan mengaplikasikan visual, terutama pengembangan batik untuk 4 model utama. Kita punya waktu 3 minggu sebelum deadline pengiriman ke panitia JFW, kata Arka. Kalau proyek ini sukses, dunia akan tahu namamu. Rania mengangguk, berusaha menyembunyikan degup kencang di dadanya. Arka terduduk di kursinya, satu tangan memegangi dada. Batuknya terdengar makin dalam. Rania yang tengah membereskan beberapa sketsa langsung menoleh cepat. Kak, batuk lagi? Sedikit saja, sahut Arka dengan suara serak, mencoba meredam rasa tak nyaman di tenggorokannya. Rania segera berlari ke dapur, meracik minuman hangat dari jahe, madu, dan perasan jeruk nipis. Tak butuh waktu lama, ia kembali dengan cangkir berisi uap harumnya mengepul lembut. Coba minum ini, Kak. Semoga bisa bantu redakan batuk kakak. Arka menatap cangkir itu, lalu menatap Rania. Kamu belajar dari mana bikin minuman kayak gini? Dari hidup, jawab Rania sambil tersenyum kecil. Kalau sering gak punya uang buat beli obat, kita jadi jago nyari alternatif. Arka tertawa kecil dan menyeruput perlahan. Hangatnya langsung menyusup ke tenggorokannya dan batuk itu mulai mereda. Belum sempat suasana benar-benar tenang, ponselnya berbunyi. Arka menjawab cepat. Wajahnya mendadak serius. Apa? Stroke ringan. Sudah dibawa ke rumah sakit. Baik, ya. Suruh Pak Anto istirahat total. Jangan pikirkan kerja dulu. Ia menghela napas berat meletakkan ponsel di meja. Penjahit andalanku kena stroke ringan, Rania, katanya lirih. Masih tampak khawatir. Dia salah satu penjahit andalan kami. Ya Allah, kenapa harus sekarang? Arka nampak frustasi. Pasalnya, kesuksesan JFW bukan hanya untuk dirinya, tapi semua orang yang bergabung. Rania ikut duduk, menyentuh bahu Arka ringan. Aku ikut prihatin, Kak. Di mana aku bisa mendapatkan penjahit pengganti? Kak, kalau cuma untuk bantu sementara, mungkin aku bisa bantu. Arka menoleh tampak terkejut. Kamu bisa menjahit? Rania tersenyum samar. Bisa. Coba kasih satu desainmu. Arka ragu beberapa detik, namun akhirnya ia bangkit mengambil salah satu pola rancangan yang tengah dalam antrian produksi. Kalau kamu bisa, ini salah satu yang harus selesai cepat. Tapi kalau kamu nggak bisa, jangan dipaksa ya. Rania mengangguk mantap. Serahkan urusan ini padaku, Kak. Ia membawa kain dan pola ke ruang jahit. Tangannya mulai bekerja dengan presisi. Gerakan jarum, kehalusan lipat, dan ketepatan potongan. Semuanya mengalir seperti naluri. Waktu seolah tak terasa berjalan. Beberapa jam kemudian, ia menyelesaikan potongan terakhir. Gaun sederhana dengan siluet modern berpadu motif klasik batik yang menyatu anggun dalam garis-garis yang tegas namun lembut. Arka masuk bersama salah satu tim produksi yang sedang mengecek hasil. Mereka melihat karya itu, terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ini luar biasa, ujar salah satu tim produksi. Kita bisa langsung masukkan ke dalam antrian fitting.
Arka masih menatap gaun itu, lalu menatap Rania. Aku melewatkan satu sisi penting darimu, gumamnya pelan, takjub. Ternyata kamu bukan cuma jago gambar, tapi juga menjahit sekelas artisan. Gila, kamu paket lengkap. Rania hanya tersenyum malu, menyembunyikan pipinya yang mulai memerah. Cuma kebiasaan. Dulu aku pernah kerja di garmen dan jadi penjahit lepas, Kak. Arka mengangguk pelan. Ada binar kebanggaan dalam matanya yang sulit disembunyikan. Dalam hatinya ia berkata lirih. Dan sekarang aku makin yakin. Kamu memang lahir untuk bersinar, Rania. Setelah melihat hasil jahitan Rania, Arka tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menoleh padanya. Dengan senyum tipis. Rania, ucapnya pelan. Buatkan satu baju lagi ya. Rania mengangkat alis penasaran. Boleh? Untuk siapa? Untukku, jawab Arka santai. Tapi sorot matanya serius. Aku ingin pakai karya kamu di JFW nanti. Mata Rania membulat. Aku buatin baju buat kakak Arka. Arka mengangguk. Kenapa tidak? Aku ingin mengenalkan hasil karyamu di acara tersebut. Rania tampak tersentuh. Senyum malu-malu terbit di wajahnya. Baiklah, tapi aku harus ukur dulu ya. Arka berdiri membiarkan Rania mengambil pita pengukur. Saat ia mulai mengukur lingkar dada dan bahu, Rania terdiam sejenak. Tubuh Arka terasa begitu ringan, terlalu ringan. Wajahnya juga terlihat lebih pucat dari biasanya. Garis rahangnya tampak lebih tirus. Rania menunduk sedikit, menyembunyikan ekspresi cemas yang mulai tumbuh dalam diam. Arka sepertinya menyadari tatapan itu, tapi tidak menyinggungnya. Ia hanya tersenyum tipis. Karya ini, gumamnya pelan, akan jadi baju spesial. Aku akan kenakan di hari penting itu. Dan itu akan jadi penampilan terbaikku. Rania menatapnya heran. Hari penting? JFW? Jawabnya cepat. Tapi sorot matanya menyimpan makna lain yang tak ia ungkapkan. Beberapa saat kemudian, saat Rania sedang mencatat ukuran, Arka berkata lagi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Rania mengangkat kepala. Apa? Aku punya koneksi dengan kampus desain rekanan di sini. Mereka buka beasiswa penuh untuk mahasiswa berbakat. Aku bisa bantu daftarkan kamu kalau kamu memang tertarik untuk kuliah lagi. Rania tertegun, dadanya terasa hangat sekaligus getir. Ia tidak tahu harus merasa senang atau ragu. Aku, gumamnya. Tapi apa aku masih pantas? Aku sudah lama gak belajar. Dunia desain juga sudah banyak berubah. Arka menggeleng. Kamu lebih dari pantas, Rania. Kamu sudah belajar dari hidup. Dan itu guru paling keras tapi jujur. Sekarang kamu cuma butuh platform. Dan aku siap kasih itu. Jadi, kamu tertarik? Rania menatap mata Arka lama, melihat ketulusan di sana. Pelan-pelan ia mengangguk. Aku mau coba. Terima kasih, Kak Arka. Senang membantumu, Rania. Kak Arka adalah kakak terbaik, ucap Rania setelahnya. Arka senang dianggap kakak terbaik oleh Rania. Tapi jauh di relung hatinya paling dalam. Arka menginginkan lebih dari sekedar kakak. Tapi apakah dirinya layak